Sampai tahun baru. Iya kan adik-adik, masih bawa ayam goreng, rendang, ayam semur. Aduh, enak sekali. Iya, tapi meskipun masih begitu, kita tidak lupa untuk bangun pagi untuk kembali memuji nama Tuhan. Kita tetap semangat, apalagi ini tahun baru. Jadi semangatnya, sukacitanya juga harus sangat baru untuk memuji nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu, sebelum kita memuji nama Tuhan, kakak mau mengundang adik untuk ambil sikap berdoa. Adik-adik yang masih kecil di rumah, ingat ya, kalau berdoa matanya harus ditutup, nggak boleh ngintip begini ya sayang. Itu belum berdoa seperti itu. Jadi lipat tangannya, tutup matanya, dan tunduk kepalanya. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat hari ini, buat hari yang baru yang telah Bapa sediakan bagi kami. Sehingga pada hari ini, di tahun baru ini, tahun 2021, kami masih dapat menghirup nafas kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami anak-anak-Mu. Dan pada hari ini juga Bapa, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, serta ingin mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa yang hadir di tengah-tengah ibadah kami, dan biarlah kiranya Bapa, kami tetap dapat semangat untuk memuji nama-Mu. Dan ibadah kami ini adalah ibadah yang dapat menyenangkan hati-Mu saja. Ini doa kami Bapa, kami sudah siap ingin memuji nama-Mu. Kami datang di dalam nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hari ini ku rasa bahagia.
memuji nama Tuhan? Ya pastinya dong ya kan. Semua masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Ya, adik-adik, saat ini kita mau nyanyi lagi, kita mau memuji nama Tuhan. Tapi sebelum itu, adik-adik kakak undang untuk jongkok. Iya, semuanya jongkok ya sayang-sayang. Adik-adik kakak. Ya, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau mendaki kaki, mau memuji nama Tuhan sambil mendaki. Oke, kita mendaki gunung untuk tetap memuji nama Tuhan. Ya, sudah jongkok semua adik-adik. Adik-adik kakak yang manis-manis di rumah. Iya, kita mau nyanyi mendaki gunung yang tinggi. Biar lemak-lemak kue nastarnya agak berkurang, apalagi kue saljunya berkurang, yang makan rendang tadi abang-abang ganteng udah berkurang sedikit ya. Iya, nggak apa-apa ya adik-adik. Ya, kita masih mau tetap memuji Tuhan, kita mau bernyanyi Isekin Sinempang Prikiti. Kita nyanyi sambil kita bertepuk tangan dan tetap sukacita. Isekin sinempang prikiti, prikiti, prikiti. Isekin sinempang prikiti, Tuhan di batanta.
Tuhan di mata. Oke adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dengarkan cerita Yesus. Tapi sebelum itu, kakak mau mengundang adik-adik semua mengambil sikap berdoa dan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan sikap berdoa, kita mau nyanyi. Kita bernyanyi, janjimu seperti fajar pagi hari. Semua dengan sikap berdoa ya adik-adik. Kita bernyanyi, janjimu seperti fajar pagi hari. Shalom KKR. Ketemu kembali dengan Pendeta Valentinus Timotius Tepu, Pendeta GBKP Kilometer 7. Kiranya di tahun baru ini adalah sukacita bertemu dengan teman-teman di dalam kebaktian melalui daring, melalui virtual. Pendeta percaya anak KKR tetap semangat ya.
Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta pada hari ini, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan supaya kita mengerti rencana Tuhan kepada kita di dalam tahun yang baru ini, tahun 2021. Mari kita lipat tangan kita, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan dalam kebaktian kami. Kami mau meminta kekuatan dari Tuhan supaya melalui Roh Kudus-Mu yang datang ke hati kami, ke hati anak-anak kami, membuat kami mengerti akan firman Tuhan, membuat kami tenang, membuat kami bisa merasakan kegirangan, dan bisa kami menjaga sikap kami di dalam kami mengikuti kebaktian. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semuanya anak-anak-Mu dari rumah kami masing-masing sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus yang mengantarkan kami ke tahun yang baru ini kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sampai pada hari ini anak-anak KKR, baik balita, anak kecil, anak tanggung dan remaja, pendeta sapa dulu, selamat tahun baru. Pendeta bersukacita bisa melalui rekaman ini menyapa anak-anak KKR GBKP Padang Bulan kilometer 7. Kiranya di tahun yang baru ini kuenya pun masih banyak ya, dan masih bisa dinikmati di tahun yang baru ini, dan saudara-saudara keluarga juga bisa berkumpul. Walaupun anak KKR kita harus ingat protokol kesehatan. Apa itu? 3M ya. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Oke? Itu tetap dijaga ya anak-anak pendeta. Pendeta mau baca dulu firman Tuhan dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 5. Sudah siap Alkitabnya? Ayo, ambil Alkitabnya yang belum siap. Ayo dicari. Minta sama papa sama mamanya. Ya, yang sudah ada Alkitabnya bisa dibuka Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 5 ya. Baik, pendeta akan baca. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Sampai disinilah pembacaan firman Tuhan untuk kebaktian kita hari ini. Anak-anak KKR yang pendeta kasihi, tema di kebaktian kita hari ini untuk anak balita, percaya. Apa itu? Percaya. Untuk anak kecil, iman. Coba diulangi dari rumah. Iman. Itu tema untuk anak kecil. Untuk anak tanggung, nakku, temanya hanya karena iman. Coba diulangi di rumah. Hanya karena iman. Bagus. Dan untuk anak remaja, temanya faithful.
faithful. Baik. Nah, mari kita mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan melalui firman-Nya di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 5. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Inilah iman. Iman adalah sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Anak KKR pernah enggak merasa kepanasan? Ya, kita perlu kipas angin. Nah, ketika kipas angin berputar dan diarahkan kepada diri kita, anak KKR, apa yang kita rasakan ketika kita kepanasan? Dingin, ya, dingin, kemudian segar, tidak lagi kita merasa panas. Pendeta mau tanya, kalau kipas anginnya itu sedang berputar, bisa nggak kita melihat anginnya? Tidak, ya? Ya, angin tidak bisa dilihat. Tetapi ketika kipas anginnya berputar, apa yang kita rasakan? Ya, dingin, segar, ruangan tidak panas lagi. Seperti itulah iman. Iman itu, nakku, tidak kelihatan, ya, tidak bisa diraba. Tapi iman itu adalah bisa percaya kepada hal-hal yang tidak nampak, tapi bisa dirasakan. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita, anak-anak KKR. Jadi ketika kita percaya kepada Roh Kudus, dia akan bekerja walaupun dia tidak kelihatan. Dia memberi kita semangat di tahun yang baru ini. Roh Kudus memberikan kita sukacita. Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita untuk mana yang baik, mana yang jahat. Roh Kudus itu mengajari kita kesabaran, kelemah lembutan. Dia tidak nampak, tapi bisa kita rasakan sehingga diri kita ini benar-benar merasakan bagaimana hidup sebagai anak-anak Tuhan yang penuh sukacita. Jadi anak KKR, itulah yang dikatakan tadi, orang-orang yang beriman, dia berharap walaupun tidak dia lihat, tetapi dengan imannya dia itu percaya. Sama seperti seorang petani, ya, anak-anak kami. Seorang petani, dia menanam padi di sawah. Dia tanam padi itu, dia mulai dari bibitnya, ya, mulai dari bibitnya. Kenapa dia mau menanam padi? Karena dia punya harapan suatu saat kelak padi ini akan besar dan berbuah dan menghasilkan padi, beras, dan bisa kita makan ketika diolah menjadi nasi. Nah, seorang petani ini berharap, walaupun dia belum melihat, ya, belum sampai padinya tadi berbuah, tapi dia mau menanam karena dia punya harapan. Jadi seperti itu orang beriman, anak-anak KKR. Orang beriman, KKR GBKP, anak-anak kami, walaupun di masa pandemi COVID-19 ini, kalau kita percaya kepada Tuhan, kuasa Tuhan itu lebih besar dari kuasa COVID-19. Nah, jadi ketika pandemi COVID-19 ada di sekitar kita, kita itu harus percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Sama seperti Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Ya, siapa yang menciptakan pohon yang besar? Tuhan. Siapa yang menciptakan air yang besar? Tuhan. Siapa yang menciptakan binatang-binatang? Tuhan. Siapa yang menciptakan kita, manusia?
Tuhan. Nah, pernah nggak melihat Tuhan? Anak sekolah minggu, KKR, yang pendeta kasihi. Pernah nggak melihat Tuhan? Ya, kita tidak pernah melihat Tuhan secara langsung. Walaupun bisa kita melihat Tuhan, ya gambarannya yaitu Tuhan Yesus. Itu pun melalui film, televisi ya. Tetapi bertemu langsung kita belum pernah. Tetapi kita percaya Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan karena apa? Karena Dia yang menciptakan alam semesta ini. Kita tadi percaya sungai yang besar itu Allah yang menciptakan, pohon yang besar, binatang-binatang, manusia, sampai matahari, bintang-bintang, bulan. Itu ada sampai sekarang bisa kita lihat, bukan? Nah, itulah karya Tuhan. Ya, itulah karya Tuhan. Jadi anak KKR, pendeta mau bilang sama anak KKR, andalkan saja Tuhan, beriman saja kepada Tuhan, hanya karena iman, ya, sola fide, itu hanya oleh karena iman, kita beroleh keselamatan. Faithful, setia, ya, kita harus setia. Anak-anak pendeta, yang anak-anak remaja, coba tetap setia di dalam Tuhan. Walaupun banyak tantangannya, godaan buat anak-anak remaja zaman sekarang ini. Baik dari ya handphone, ya. Jadi jangan gara-gara handphone itu anak-anak remaja yang pendeta cintai tidak lagi setia kepada Tuhan, tidak lagi setia memujinya, tidak lagi setia berdoa kepadanya, tidak lagi setia untuk menyembah Dia. Gara-gara handphone, kenapa? Karena di handphone itu ada game online yang membuat anak-anak remaja lupa untuk berdoa, lupa untuk memuji Tuhan, lupa untuk menyembah Tuhan. Untuk membantu orang tua saja di rumah pun bisa lupa. Gara-gara game online. Apalagi waspada, hati-hati. Anak-anak sekarang melalui handphone, melalui internet bisa rusak imannya. Bisa rusak kepercayaannya. Karena segala informasi bisa dia dapatkan dari internet. Baik itu informasi-informasi yang positif dan yang negatif juga ada. Nah, buat anak-anak pendeta, coba kita mengawali tahun yang baru ini. Mari kita percaya, setia kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan saja. Karena Yesus Kristus yang baru kita rayakan kelahirannya, Dia mau datang ke dunia ini sama seperti manusia untuk menyelamatkan kita. Tidak ada Tuhan yang lain seperti kasih Tuhan Yesus. Dia mau datang dari tempatnya yang maha tinggi, datang Dia ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Sampai nanti kematiannya di kayu salib. Luar biasa kasih Tuhan, bukan? Jadi percaya saja kita sama Tuhan kita, sama Yesus Kristus. Beriman kita, apapun kata orang. Oh, di sana ada dukun, di sana ada peramal, di sana ada robot yang pintar misalnya. Sama dia saja kita percaya. No, ya, tidak. Kita percaya, beriman hanya kepada Tuhan. Semua yang ada di dunia ini, di dalam bumi ini, di atas bumi ini, itu semuanya tidak luput dari pekerjaan tangan Tuhan. Pendeta mau kasih contoh bagaimana orang-orang yang beriman yang dipelihara Tuhan. Pernah dengar nama Kain? Nah, Kain, dia punya saudara Habel. Tetapi ketika mereka di dalam memberikan persembahan, bakaran, Kain ini tidak mengikuti apa yang dianjurkan Tuhan. Dia tidak percaya. Tetapi saudaranya Habel, dia lakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Sehingga korban bakarannya yang asapnya lurus itu adalah si Habel. Kain itu bengkok-bengkok. Sehingga tidak diterima oleh Tuhan. Karena apa?
hati si Kain itu tidak patuh, tidak percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan. Sementara Habel, dia asapnya lurus karena hatinya juga lurus kepada Tuhan. Nah, mau nggak kita diterima jadi anak-anak Tuhan? Mari seperti Habel. Satu lagi contohnya Henok. Henok ya, Henok itu luar biasa. Anak-anak pendeta yang pendeta kasihi, apa luar biasanya pendeta? Henok itu dia tidak mengalami kematian karena dia percaya kepada Tuhan. Dia lakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga dia tidak mengalami kematian. Dia diangkat oleh Tuhan, ya, dari bumi ini dia diangkat oleh Tuhan sehingga dia bersama Tuhan tidak melalui kematian. Nah, jadi anak KKR, inilah pemeliharaan Tuhan, pengasihan Tuhan, dan keselamatan yang diberikan kepada kita dari Tuhan ketika kita percaya kepada Tuhan. Selamat kita menjalani tahun yang baru ini. Salam sama keluarga semua, salam sama bapak, salam sama mama. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu kembali. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Engkau telah mengajari kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau beriman, mau percaya, hanya karena iman saja faithful, kami beroleh keselamatan. Terima kasih ya Bapa buat firman Tuhan yang menguatkan kami. Ajari kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik kakak, bagaimana dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar? Iya, firman Tuhan yang sudah kita dengar pasti sudah dapat menyenangkan hati kita. Dan kita juga akan semakin bertambah-tambah sukacita karena kita sudah dengar firman Tuhan. Iya, adik-adik, buat saat ini kita mau mengumpulkan persembahan kita. Persembahannya masih diberi tangan kiri kah? Oh, tidak. Persembahan kita diberi dengan tangan kanan dan dengan hati yang tulus. Oke adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Semua sudah disiapkan persembahannya kan adik-adik? Oke, adik-adik yang di rumah tetap semangat ya. Kita bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa.
dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Shalom adik-adik, masih semangat? Yes, kakak yakin dan percaya adik-adik pasti masih semangat. Oke, sekarang sampai kepada kita membuka Alkitab kita kembali. Kita buka Alkitab kita sayang, ayo semuanya. Kita buka Alkitab kita mau lihat ayat hafalan kita, yaitu terambil dari kitab Roma 3. Dibuka Roma 3 ayatnya yang ke-28. Mari sama-sama kita baca ya. Roma 3 ayatnya yang ke-28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Sekali lagi adik-adik. 1, 2, 3, iya. Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kita buat gerakannya yuk. Oke, siap-siap ya adik-adik kakak yang di rumah. Satu-satu ya. Oke, satu-satu. Apa tadi yang pertama? Karena kami yakin. Oke. Karena kami yakin. Ya, kita ulang ya. Karena kami yakin. Oke, sudah ya. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Bahwa manusia dibenarkan karena iman. Coba buat ini tangannya seperti ini. Bisa ya? Oke. Karena manusia dibenarkan karena iman. Oke? Jadi karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Oke, sampai di situ. Manusia dibenarkan karena iman. Udah? Kita simpan ya. Oke. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Oke? Tadi karena iman dia ya adik-adik. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Oke, coba ya kita ulang ya. Kita ulang dari awal. Roma 3 ayat 28. Siap? Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan sebelum kita masuk ke doa syafaat kita, kakak masih mau mengundang kembali adik-adik untuk ambil sikap berdoa. Dengan sikap berdoa, kita bernyanyi semua baik. Adik-adik yang di rumah, adik-adik kami yang manis, yang kecil, semua dilipat tangannya ya sayang. Dan tetap tutup mata. Karena kita harus memberikan yang terbaik ketika kita datang ke hadapan Tuhan. Nah adik-adik, semua sudah dengan sikap berdoa, kita nyanyi semua baik.
hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Kasih, di masa pandemi COVID-19 ini, kami masih bisa bersekutu, berkebaktian dengan anak-anak KAKR GBKP Padang Bulan kilometer 7. Dan firman Tuhan telah kami dengarkan. Biarlah melalui firman Tuhan mengajak dan mengingatkan anak-anak KKR agar tetap beriman, percaya, faithful kepada Tuhan saja, kepada Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami percaya ya Bapa, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan memelihara kami, Tuhan menjaga kami, Tuhan menyembuhkan kami, Tuhan memberikan kami kekuatan dan pengharapan. Kami percaya pandemi COVID-19 ini akan berlalu ya Bapa. Engkau akan memberikan rancangan-rancangan kebaikan, bukan rancangan kecelakaan bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan buat anak-anak KKR kami, dimanapun mereka berada, yang sedang mengikuti kebaktian di rumah. Tuhan berkati kebaktian ibadah anak-anak kami. Begitu juga sekolahnya yang melalui daring. Tuhan yang menguatkan anak-anak KKR agar rajin belajar walaupun dari rumah, dan menyayangi orang tua dan patuh kepada orang tua untuk melakukan tugas-tugas pekerjaan di rumah, begitu juga tugas-tugas dari sekolah. Kami rindu ya Bapa, lawatan tangan Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang belajar. Kiranya pandemi COVID-19 ini tetap bersemangat anak-anak kami dan memberikan semangat yang luar biasa khususnya di tahun yang baru, tahun 2021. Kami percaya Tuhan memberikan berkat yang melimpah kepada kami semuanya anak-anak Tuhan. Buat anak-anak kami KKR yang sedang sakit, Tuhan berkati obat yang dia pakai supaya penyakit yang ada dalam tubuhnya cepat sembuh. Begitu juga buat guru-guru KKR yang melayani Tuhan. Tuhan berkati pelayanannya, pekerjaannya. Begitu juga rencana-rencananya di tahun 2021 ini. Agar guru-guru KKR juga merasakan bagaimana pengasihan Tuhan ketika anak-anaknya melayani Tuhan. Kami juga mendoakan orang tua kami, bapak dan mama kami yang bekerja, yang mencari nafkah, yang mendidik kami, yang membesarkan kami anak-anak KKR. Tuhan panjangkan umur orang tua kami, berikan rezeki, kesehatan, sehingga kami masih bisa melihat orang tua kami yang menyayangi kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat gereja kami, gereja GBKP, supaya gereja GBKP juga makin hari makin besar pelayanan, kesaksian yang dilakukan oleh gereja-gereja GBKP, hamba-hamba Tuhan, pendeta, pertua diaken emeritus, guru KKR, pengurus PJJ, begitu juga pengurus kategorial Mamre Moria Zaitun Permata KKR. Kami rindu ya Bapa, melalui gereja Tuhan GBKP, banyak orang diselamatkan, banyak anak-anak Tuhan mengenal Tuhan Yesus dan beroleh semangat
sukacita, dan hidup yang baru. Inilah doa syafaat kami ya Bapa. Di atas segala permohonan kami, Engkau yang menghapuskan dosa-dosa kami sehingga tidak terhalang berkat-berkat Tuhan yang Engkau curahkan kepada kami anak-anak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Hai, halo, hola, shalom adik-adik. Semuanya masih dalam keadaan semangat kan? Bersukacita, sekalipun kita masih tetap ibadah online. Gak apa-apa ya, kita tetap semangat. Wah, kakak mau ucapkan tahun baru adik-adik, tahun 2021. Wah, tidak terasa ya, sudah hampir 1 tahun nih COVID ini, dan kita ibadah online juga udah hampir 1 tahun. Nah, di sini kakak mau kasih tahu adik-adik, yaitu tentang kreativitas kita untuk minggu ini, yaitu pohon iman ataupun pohon percaya. Nah, kita buat boleh dari kertas origami ya adik-adik, yang ada di rumah boleh pakai kertas origami yang sesuai dengan pohon, daunnya, buah, dan batangnya. Nah, di dalam pohon ini, di dalam pohon iman dan pohon percaya ini ada buah-buahnya. Nah, boleh adik-adik buat buahnya itu apa saja? Ada setia, kasih, taat, yakin, pengharapan, dan teguh. Nanti kalau adik punya ide yang lain, boleh dituliskan seperti ini ya di sini, dan dikirim dan difoto, kirim ke guru sektornya masing-masing. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah adik-adik, selamat ibadah. Ibadah kita telah selesai dan kami kakak-kakak guru mengucapkan Selamat